Shalom, selamat bergabung dengan program Sikat, Selidiki Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami akan mendalami firman Tuhan melalui teladan yang ditinggalkan oleh Yesus, yaitu baptisan kudus. Kiranya Alkitab firman Tuhan tentang baptisan Yesus boleh kami meneladani untuk menjadi kesaksian bagi seluruh dunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa, Sikat Selidiki Alkitab yang kami kasihi. Saat ini kita akan mendalami dan menyelidiki tentang Yesus meninggalkan teladan baptisan diselamkan. Ayat intinya kami ambil dari Perintah Agung Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lalu disambung dengan Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Satu kali pengalaman kami waktu mengadakan Holy Land Tour, wisata rohani ke Yerusalem di Desember 2023 yang lalu. Anehnya saya itu ditunjuk sebagai pembimbing rohani atau pendeta rohani. Dan sesungguhnya ini satu kebanggaan, tetapi saat yang sama jantung berdetak. Oleh karena apa? Saya bukanlah pendeta yang sudah diurapi ataupun sebagai pendeta, tetapi memang saya sudah diurapi sebagai ketua jemaat. Lalu pagi sore selama 14 hari saya membuat pendalaman Alkitab berupa renungan, tapi dari pelajaran Alkitab yang saya ambil dari 28 doktrin dasar Alkitabiah. Apa yang terjadi? Saya kaget bahwa ada 3 orang yang meminta dibaptis. Mereka berkata, kami siap dibaptis. Dan apa yang saya harus lakukan? Memang sebelumnya saya sudah minta izin kepada organisasi Gereja Masyarakat Ke-7. Mereka bilang, karena itu di luar daripada Indonesia, Anda sudah diurapi, Anda punya hak untuk melakukannya sebagai ketua jemaat. Maka dengan dasar itu, kami membaptiskan mereka. Ada 3 orang. Ini satu berkat yang limpah. Oleh karena saya memberitakan Injil pagi sore, bahkan pada siang hari sambil berdiskusi dalam perjalanan. Meniti tapak-tapak perjalanan Yesus. Ya, dari Bukit Sinai sampai Yesus disalibkan, bahkan di kuburannya, dan sampai kami pulang, kami tetap berdiskusi tentang firman Tuhan. 3 jiwa kami persembahkan. Inilah teladan yang diberikan oleh Yesus, yaitu membaptis di Sungai Yordan. Nah, apa yang dituntut Kristus dari hamba-hambanya pada hari ini? Yohanes 12 ayat 26 berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pelayananku akan berada. Kolose 2:6 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu ada di dalam Dia. Pertanyaan, siapa teladan kita? Di dalam 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Salah satu teladan yang ditinggalkan oleh Yesus adalah baptisan diselamkan. Nah, bagaimana reaksi domba-domba Kristus terhadap suaranya? Yohanes 10 ayat 21, domba-dombaku akan mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Yohanes 14 ayat 15, mengikut Yesus akan menuntut penurutan kepada firman-Nya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
1 Yohanes 2, 3, dan 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Catatan menurut Yohanes 8:44 bahwa bapa pendusta ialah iblis. Artinya, bila mana kita tidak menuruti perintah Allah, maka kita bukan milik Tuhan, tetapi milik iblis. Sesuai dengan ayat tersebut. Kita renungkan mendalam. Mengapa harus dibaptis? Pertanyaan ini patut dijawab dengan Alkitabiah. Di dalam Matius pasal 3 ayat 15 berkata, dibaptis untuk mengikuti teladan Kristus dalam menggenapkan seluruh kehendak Allah. Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus bukan orang berdosa, tetapi dia dibaptis untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yang kedua, Matius 28:18-20, perintah agung. Melaksanakan perintah agung itu dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setelah diajar, mereka bertobat dan menerima Yesus pada juru selamatnya, maka dia siap dibaptis. Yang ketiga, Markus 16 ayat 16. Dibaptis untuk keselamatan orang percaya. Ini adalah langkah menuju ke keselamatan, di mana seorang wanita dan laki-laki yang berkasih-kasihan, mereka akan dipersatukan dalam pemberkatan nikah, maka resmi mereka sebagai suami istri. Baptisan itu adalah meresmikan hubungan kita, di mana Yesus kita terima sebagai juru selamat kita. Yohanes 3:5, bahwa dibaptis merupakan syarat agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Anda baca Yohanes 3:5. Kisah 2:26, dibaptis untuk keampunan dosa dan penerimaan karunia Roh Kudus. Penerimaan karunia Roh Kudus. Orang yang tidak dibaptis pasti tidak akan memiliki karunia Roh Kudus. Apa bentuk baptisan yang benar menurut teladan Yesus? Perhatikan ayat ini. Efesus 4 ayat 4-5. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tidak banyak baptisan. Satu baptisan, yaitu diselamkan. Catatan. Alkitab hanya menyatakan satu baptisan, namun kekristenan terbagi dalam berbagai metode yang dilakukan. Sebagian melaksanakan percikan, sebagian melaksanakan kibar bendera, memasuki peti jejak jenazah, atau infusi, air ditumpahkan, ya, atau yang lain disiramkan, dan masih ada yang dicelupkan atau dimasukkan ke dalam air yang sesuai dengan teladan Yesus. Itulah contoh-contoh yang kita patut selidiki. Satu baptisan, yaitu baptisan teladan Yesus Kristus. Bagaimana dalam Kristen harus dibaptis? Kolose 2:12. Karena dengan dia di sini adalah Yesus Kristus, kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Catatan, baptisan diambil dari bahasa Yunani, itu baptiso, dicelupkan ke dalam air, dibenamkan ke dalam air. Mengubur sesuatu, maka Anda menutup mata, menutupnya sama sekali. Orang yang dikubur wajahnya menghadap ke atas, bukan ke bawah. Dia sekali ditutupi, bukan 3 kali, karena ada yang mencelupkan 3 kali. Ya, itulah sebabnya pencelupan 3 kali bukanlah lambang yang tepat. Dan baptisan Alkitab yang benar, calon memasukkan ke dalam air seluruhnya, menelentangkan, kemudian dibawa ke air. Ini adalah lambang kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Anda baca di dalam Roma 6 ayat 3 sampai ayat 4. Siapa yang layak untuk dibaptis?
Perlu diingat ini. Bila mana kita selidiki Alkitab, Matius 28 ayat 19 dan 20, Kisah 2 ayat 38, Yesaya 95 ayat 7, Roma 10 ayat 9 dan 10. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu adalah baptisan yang diharapkan dalam Alkitab. Perlu kita lihat dari ayat ini bahwa orang itu menginginkan dibaptis harus, yang pertama, diajar. Yang kedua, setelah diajar, dia percaya bahwa Yesus Kristus sudah mati sebagai juru selamat, penebus dia untuk menyelamatkan dia dari dosa-dosanya. Dosa-dosanya sudah diampuni. Lalu dia bertobat. Yang ketiga, dia meninggalkan jalan kehidupan yang berdosa yang lainnya, yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Sekarang dia harus menuruti akan perintah atau firman Tuhan. Jadi, dalam hal ini, seorang baik tidak dapat memenuhi syarat ini. Sudah jelas, baptisan baik bukanlah berdasarkan Alkitab. Baptisan itu adalah baptisan untuk orang dewasa yang sudah bisa menerima Yesus sebagai juru selamatnya pribadi. Setelah dia diajar, bertobat, lalu dibaptis. Bagaimana Yesus dibaptis? Nah, ini menarik. Markus 1 ayat 9 sampai 11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Jordan oleh Yohanes. Pada saat itu keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh Kristus dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga. Inilah, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Di dalam pendahuluan tadi, di tempat itulah Yesus dibaptis. Dan saya juga membaptiskan 3 jiwa, yaitu di sungai Jordan. Cukup lebar, cukup luas, dan sangat baik. Air yang mengalir sangat jernih. Catatan, Kristus dibaptis di sungai Jordan, dia dicelupkan karena kitab suci mengatakan ia keluar dari air. Ini sangat jelas. Ya, dengan cara apa Rasul membaptiskan? Maka mulailah Filipus. Ini salah satu contoh di Alkitab ya, kalau Anda baca Kisah pasal 8 ayat 35 sampai 39. Di mana ada sida-sida, lalu Filipus bertemu dengan dia tanpa ada rencana, tanpa ada janji. Maka sida-sida itu berkata, aku mau dibaptis. Lalu Filipus berkata, apakah kau percaya kepada Yesus? Oh iya, percaya. Saya sudah apa? Baca waktu dalam perjalanan bahwa saya sudah baca Alkitab. Lalu orang itu begitu menurut, menghentikan kereta itu, dan kedua-duanya masuk ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu. Lalu Filipus membaptis dia, dan mereka keluar dari air. Roh tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Baik Filipus maupun sida-sida itu masuk ke dalam air dan keluar dari air. Yohanes juga mencelupkan orang-orang sebab ia membaptiskan orang di mana terdapat banyak air untuk dicelupkan sebagai baptisan kudus. Apa benar sida-sida itu disalahkan? Perhatikan, ini pertanyaan yang sangat bagus ini. Kisah 8 ayat 36. Salinan aslinya katanya, kata air di ayat tersebut berasal dari kata Yunani, hudor, yang menunjukkan jumlah air yang besar, yang banyak. Kata hudor selalu dikaitkan dengan tempat yang volume airnya sangat banyak, seperti laut, sungai, air bah, kolam, dan sebagainya. Jadi, memang benar bahwa baptisan yang dikenal pada zaman Yesus dan para rasul-rasul adalah dibenamkan ke dalam air. Mereka belum mengenal baptisan model percik sebagaimana yang dipraktekkan pada zaman dewasa ini. Yohanes 3:23. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim. Sebab di situ banyak air dan orang-orang datang di situ untuk dibaptis. Apa arti baptisan? Roma 6 ayat 3 dan 4.
Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian kita akan hidup dalam hidup yang baru. Itulah arti baptisan. Nah, sekarang kapan baptisan percik dimulai? Sebuah sumber di mana Konstantin Kaisar Romawi tahun 2021 AD bertobat, lalu dia minta baptisan percik. Dia tidak mau dibaptis, diselamkan. Dia menolak untuk diselamkan dan memaksa supaya dipercik saja dahinya. Inilah pemberontakan yang pertama terhadap perintah Tuhan yang sangat jelas disertai teladan Yesus. Tetapi memang hal itu sudah dinubuatkan oleh Rasul Paulus, yaitu terdapat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 29 dan 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk di tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan nyawanya itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan sengaja ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-muridnya dari jalan benar supaya mengikuti mereka. Sekali lagi, upacara baptisan dengan diselamkan dari hari kebaktian, hari Sabat, hari ke-7 menjadi hari Minggu, diganti. Nah, ini adalah salah satu bukti nubuatan Alkitab digenapi. Bangsa Romawi dari dahulu menyembah dewa matahari. Pada hari tersebut banyak orang menarik, yaitu pada hari Minggu. Bahkan baptisan yang alasan terlalu merepotkan, jelas melawan perintah Tuhan dan teladan Yesus. Karena kamu semua yang dibaptis oleh Kristus telah mengenakan Kristus. Bagus sekali ayat ini. Galatia 3:27. Kisah 22 ayat 16. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Nah, berkat-berkat apa yang kita terima bila mana kita lahir kembali atau dibaptiskan? Yang pertama, diangkat sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 11, ayat 12. Yang kedua, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 14. Yang ketiga, memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 3. Menjadi ciptaan, memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 13. Menjadi ciptaan baru, 2 Korintus 5 ayat 17. Memiliki hati dan roh yang baru untuk mendapat taat dan pada ketetapan kita dalam Tuhan. Yeskiel 11 ayat 19 ayat 20 dan 20. Memiliki perhatian dan prioritas yang berbeda. Memiliki hukum yang tertulis dalam hati, Ibrani 8 ayat 10. Hidup dalam pemeliharaan Tuhan, 1 Petrus 1 ayat 5. Kuasa untuk menang atas dosa, 1 Yohanes 3 6. Itulah makna baptisan. Kesimpulan, untuk dapat melihat kerajaan Allah, seseorang harus lahir kembali, dibaptis tanda pertobatan. Baptisan melambangkan kematian hidup lama, bangkit untuk memulai hidup baru bersama Kristus. Baptisan adalah merespons ketaatan, tanda lahiriah, dan kesaksian iman atas keselamatan yang sudah diterima melalui Yesus Kristus. Apa kita harus menunggu? Di dalam Kisah pasal 22 ayat 16, dan sekarang, mengapa engkau ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis. Ibrani 3:7. Sebab itu yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman. Matius 10 ayat 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, yaitu melalui baptisan yang kudus, aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal dia di hadapan Bapakku yang di surga. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun membaptis Yesus Kristus.
panggilan, mari kita ikuti Alkitab, teladan Yesus, agar kita mengikuti teladannya. Barang siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, dan yang tidak percaya akan dihukum. Mari kita berdoa. Bapa di surga, perintah agung dari Yesus Kristus agar engkau segera datang, yaitu baptisan kudus sebagai penerimaan yang kudus bagimu. Biarlah masing-masing kami yang sudah mendengarkan boleh mengerti, memperbaharui janji kami untuk selalu hidup bersama dengan Yesus selama-lamanya. Kiranya rohmu menyertai masing-masing kami, menjelaskan lebih dalam akan makna baptisan sebagai teladan yang diingatkan oleh Yesus bagi masing-masing kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sikat selidiki Alkitab. Kita akan lanjutkan untuk program selanjutnya.